Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita membaca dan mengacu kepada kitab yang kita baca kurang lebih sudah setahun, yaitu kitab Al-Unsu Billahi Ta'ala, buku tentang kiat-kiat agar seseorang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan buku ini adalah buku yang sangat luar biasa. Saya sendiri mendapatkan banyak faidah, banyak pengalaman yang berharga, banyak mindset baru, bagaimana kita beragama, bagaimana kita beribadah, bagaimana kita beramal dan menata hati. Banyak sekali yang bisa didapatkan dari buku ini. Namun yang perlu digarisbawahi namanya kiat. Kiat itu adalah sesuatu yang butuh pengetahuan atau modal sebelumnya. Misal ada kiat-kiat punya rumah di usia 30 tahun. Kiatnya seperti ini misalnya. Nah, untuk menjalankan kiat-kiat dan tips tadi, kita kan punya modal dulu sebelumnya. Apa itu? Modal bagaimana cara cari uang. Nah, setelah kita mengerti cara mencari uang, bisa mencari uang, baru kiat-kiat ini bisa diterapkan. Ya. Kalau kiat-kiatnya dipelajari, tapi ilmu sebelumnya tidak dimiliki, tidak bisa. Demikian juga misal kita ujian, kiat-kiat lulus ujian. Lulus ujian PNS, lulus ujian sekolah dinas, itu kan ada kiatnya semua. Tapi untuk menjalankan kiat itu, seseorang kan butuh pengetahuan sebelumnya, butuh belajar. Kiat-kiat supaya skor TOEFL sekian, skor IELTS sekian. Untuk belajar kiat-kiat, untuk bisa mempraktekkan kiat-kiatnya itu, orang kan harus bisa bahasa Inggris dulu. Nggak ngerti bahasa Inggris, ngerti kiatnya itu tidak ada guna. Demikian juga dengan buku ini. Buku ini kiat-kiat kita mendekatkan diri nyaman bersama Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan mapnya dulu. Ini mappingnya seperti ini. Modalnya lain lagi. Belajar tauhid, belajar tazkiyatun nufus, belajar fikih, belajar cara sholat. Nah, ini yang bekal-bekal ini bisa jadi kita tidak tahan belajar itu. Karena bisa jadi belajar yang seperti itu membosankan. Kajian-kajian yang sifatnya adalah ilmu, itu kadang-kadang orang berat. Ya, ngantuan. Karena berat. Kalau sudah berat ngantuk jadinya. Ya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan hubbu liqa'illahi ta'ala. Rindu atau cinta ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Penulis mengatakan, hafizahullahu taala, idza mala'a hubbullahi ta'ala qalbaka. Apabila perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala memenuhi hatimu, ya, beredar di anggota badanmu, dan dia menguasai jiwamu, maka engkau akan merasakan manis dan nikmatnya keimanan. Disitulah engkau mencapai tingkatan al-ihsan. Satatawaqqa
nafsuka ilan na'imil muqim. Maka jiwamu merasakan kerinduan kepada kenikmatan yang abadi. Alladzi laisa ba'dahu wala fawqahu na'imun. Yang kenikmatan abadi tersebut tidak ada kenikmatan yang levelnya lebih tinggi dibanding kenikmatan tersebut. Wasataqulu bisidqin, engkau akan mengatakan dengan penuh kejujuran dari hatimu, Allahumma inni uhibbu liqa'ak fa ahibba liqa'i. Engkau akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sesungguhnya aku rindu, aku cinta berjumpa denganmu ya Allah. Maka cintailah juga perjumpaan denganku. Makanya kita diajarkan oleh Nabi SAW sebuah doa, Allahumma rzuqna syauqa ila liqa'ik, Allahumma rzuqna ladzatan nadhari ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik. Ya Allah, berilah kami anugerah rasa nikmat memandang wajahmu dan rindu berjumpa denganmu. Itu doa Nabi SAW. Fa innal mu'mina shadiq kullama tadhkuru annama baina mautihi wa baina liqa'i rabbih wa khaliqihi albirri ar-rahim. Sesungguhnya seorang mukmin yang sejati, seorang mukmin yang benar, seorang mukmin dengan keimanan yang tulus, setiap dia mengingat antara kematiannya dan perjumpaan dengan Rabb-nya, penciptanya, yaitu zat yang maha baik lagi maha penyayang, dan antara masuk ke dalam surga serta berjumpa dengan nabinya, kekasihnya Muhammad SAW adalah satu titik, yaitu berpisahnya ruh dari jasadnya sendiri. Hana alaihi amrul maut. Maka ringan bagi dia tentang mati. Kematian itu menjadi sesuatu yang tidak menakutkan. Walaula an-nahyu al-waridu fi dzalika la tamannal maut. Kalau seandainya tidak ada larangan seseorang berandai-andai pengen mati, maka orang dalam posisi cinta berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala seperti ini, dia pengen cepat mati. Fa ahlan bil mautil ladzi yudnihi min liqa'i rabbih. Karena kematian akan mendekatkan dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan memasukkannya ke dalam surga. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kullama sahhal qalbu min maradihi tarahala ilal akhirah. Semakin hati itu sehat dari penyakit-penyakit yang dia rasakan. Kan banyak penyakit hati itu. Semakin hati itu sehat, maka hati itu orientasinya akhirat. Hatinya itu sudah terbang ke akhirat. Hatinya itu sudah jalan menuju akhirat. Dan mendekat kepada akhirat. Hatta yasiru min ahliha. Sehingga walaupun dia dalam dunia, dia berjalan di dunia ini seolah-olah dia itu sudah penduduk akhirat. Wa kullama maradul qalbi wa'talla atharud dunya wastautanuha. Dan semakin hati itu sakit, hati itu mengalami kerusakan karena pengaruh-pengaruh dunia dan betah tinggal di dunia, menikmati apa yang ada di dunia, hatta yasira min ahliha, sehingga dia menjadi penduduk dunia yang sejati. Ya, sampai dia takut sekali berpisah dengan dunia, sampai dia rasanya ingin selama-lamanya di dunia. Nabi SAW, di antara kisah-kisah para sahabat tentang hal ini banyak sekali. Ya, kisah para sahabat Nabi SAW yang mereka rindu dengan dunia, rindu dengan akhirat. Di antaranya kisah Ammar bin Yasir saat beliau berada di Siffin. Sami'tu Ammar bin Yasir, rawi mengatakan, aku mendengar Ammar bin Yasir saat dia berada di Siffin bil yaumil ladzi qutila fihi, di hari di mana dia terbunuh di sana. Wa huwa yunadi,
Saat itu dia berseru. Dia menyatakan, uzlifatil jannatu wa zuwijatil hurul 'ain. Surga yang mendekat dan menikahi bidadari-bidadari yang ada di sana. Al-yauma nalqa habibana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Hari ini aku akan berjumpa dengan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain dia mengatakan nalqa ahibbah Muhammadan wa hizbah. Ya. Kami akan berjumpa dengan kekasih-kekasih kami, yaitu Muhammad dan teman-temannya. Ahida ilayya anna akhira zadika minad dunya doyhun min labanin. Nabi SAW sudah menjanjikan kepadaku bahwa kenikmatan dunia terakhir yang aku kecap adalah susu. Itu tatkala Ammar bin Yasir dibunuh oleh pemberontak orang-orang Khawarij. Dia tahu. Bahkan kisah Bilal bin Rabah saat keluarganya bersedih karena Bilal itu sudah akan meninggal. Apa kata Bilal? Kata keluarganya mengatakan, wa kurbah, wa kurbah. Waduh, betapa musibah akan mendatang. Betapa musibah akan segera datang. Duka cita akan mendatangi kami. Apa kata Bilal? Wa suhbah, wa suhbah. Ya. Nalqa, ghadan nalqa Muhammadan wa hizbah. Kata Bilal, wa kurbah. Ya. Betapa bahagianya. Wa turbah, betapa bahagianya besok kita akan berjumpa dengan Muhammad dan teman-temannya. Itu kerinduan bagi orang-orang yang hatinya di akhirat. Ya, bagaimana orang itu tidak rindu dengan akhirat? Ya, kenikmatan di surga itu benar-benar besar disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Musa itu bertanya tentang kenikmatan surga. Tentang orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang penduduk surga yang paling terakhir masuk. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, ayurdika an u'tiyakad dunya wa mithlaha ma'aha. Apakah engkau merasa cukup, merasa puas kalau aku berikan kepadamu dunia dan yang semisalnya, 2 kali lipat dunia? Ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang paling terakhir masuk surga, orang yang paling miskin di surga. Mau tidak? Cukup tidak? Kalau kau masuk surga ini, kuberikan 2 kali lipat dunia. Dalam riwayat dikatakan, atarda an yakuna laka mithlu mulki malikit min mulukid dunya. Apakah engkau merasa cukup, engkau merasa puas kalau aku berikan kepadamu kekuasaan seperti kekuasaannya penguasa dunia? Fayaqulu raditu rabbi. Orang yang terakhir masuk surga tadi mengatakan, puas ya Allah. Fayaqul lakadzalika wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu. Untuk kau semisalnya, untuk kau semisal sampai 5 kali lipat dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala. Faqala fil khamisa raditu ya rabbi. Ya Allah cukup ya Allah, puas ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hadza laka wa asyru amthalihi. Untukmu 10 kali lipat dunia. Itu orang paling miskin di surga. Nah, bayangan seperti ini itu hadir benar-benar di hati para sahabat. Sehingga bagi mereka ketika menjalani kehidupan dunia ini sudah orientasinya akhirat. Mereka sudah berjalan menuju akhirat. Setiap langkah, setiap pikiran, setiap ucapan, mereka itu arahnya akhirat, maka mereka hidup zuhud. Maka mereka tatkala menghadapi kematian, bergembira. Kisah sahabat yang lain. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala intalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu hatta sabaqul musyrikin ilal Badr. Di perang Badar. Kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat
bersama para sahabatnya hingga beliau bisa mendahului orang-orang musyrikin tiba di Badar. Wa ja'al musyrikun, lalu orang-orang musyrik tiba juga di sana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqdimanna ahadun minkum ila syai'in hatta akuna ana dunahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan ada seorang pun di antara kalian yang maju kecuali dia di belakang aku. Fadanal musyrikun, lalu orang-orang musyrik semakin dekat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qumu ilal jannah, arduhas samawati wal ard." Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo sekarang kita berangkat menuju surga. Yang luasnya itu seperti langit dan bumi. Yang lebarnya itu seperti langit dan bumi. Qala yaqulu Umair bin Humam al-Ansari radhiyallahu an. Ya Rasulullah, jannatun arduhas samawati wal ard. Wahai Rasulullah, surga itu lebarnya seperti luas langit dan bumi. Qala na'am. Qala bah. Ya, kata dia, luar biasa, luar biasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yahmiluka ala qaulika bah. Apa yang mendorongmu untuk mengatakan bah? Ya, ucapan yang takjub. Qala la wallahi ya Rasulullah illa raja'a an akuna min ahliha. Tidak ada apa-apa wahai Rasulullah kecuali aku berharap aku termasuk penghuninya di tempat yang luas tersebut. Qala fa innaka min ahliha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau termasuk penduduknya. Fa akhraja tamaratin min qaronihi. Kemudian dia keluarkan kurma dari bekalnya seperti tanduk situ. Kemudian dikeluarkan kurma itu sebelum perang. Faja'ala ya'kulu minhunna. Mulai dia makan kurma-kurmanya. Tsumma qala la in ana hayaitu hatta akula tamaratin hadhihi innaha la hayatun tawilah. Dimakan kurmanya. Kan dia sudah dijamin oleh Rasulullah termasuk penghuni surga. Ya, makan. Itu masih di dunia. Makan. Kalau kurma ini habis. Kalau aku harus menghabiskan kurma ini hidup yang lama. Dibuangnya semua kurma itu, kemudian dia berangkat, masuk ke medan perang Badar, farama bima kana ma'ahu minat tamr, thumma qatalahum hatta qutila. Kemudian dia buang semua kurma yang tersisa, lalu dia menuju medan perang sampai dia terbunuh. Ini orang-orang yang rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan sadar bahwasanya batasnya itu kematian. Sehingga mereka menghadapi kematian itu ringan. Beda dengan orang-orang yang dia cinta dengan dunia berat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki sifat zuhud. Dan ini ya kita sedikit demi sedikit meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu perabot-perabotnya sedikit, barang-barangnya sedikit, barang-barangnya tidak banyak yang mewah, tidak bernilai mulia, ya, sampai dikabari oleh para sahabat, kami buatkan untukmu kasur wahai Rasulullah, ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia ini? Di antara hikmahnya adalah agar hati beliau itu tidak memiliki keterkaitan dengan dunia. Sehingga meninggalkan dunia itu berat. Sehingga dunia itu merasuki pemikiran. Tatkala seseorang dia punya barang-barang yang mahal misalnya, maka dia akan disibukkan mencari nafkah, mencari maisha untuk melakukan perawatan. Beda, ini bukan nyindir. Beda orang punya motor bebek sama motor moge. Motor bebek pajaknya berapa? Olinya berapa? Bensin 50.000 tahan sebulan. Beda, sehingga dia tidak begitu ekstra berat. Ya. Tidak terkait dia dengan dunia, tidak banyak fokus dia terpikir untuk mencari dunia. Adapun orang-orang yang besar, misalnya seperti itu, dia kan, ini motor nak dibayar, mobil nak dibayar, pajak. Ini ada urusan-urusan ini, perawatan benda-benda yang lain, dan semua mau dipikirkan. Ya, beda. Sehingga keterkaitan dia dengan dunia semakin besar.
Namun zuhud ini beda-beda tiap wong ya. Sederhana itu beda-beda tiap wong. Ada wong yang dia punya mobil BMW itu sederhana sudah bagi dia. Bagi dia karena dia mampu beli 10 kali lipat lebih hebat dari itu. Ini macam-macam tergantung wong ya. Kemudian wa ma ajmalu ma qalahu Al-Ghazali rahimahullah. Alangkah indahnya apa yang dikatakan oleh Al-Ghazali rahimahullah. Beliau mengatakan idza alimal mu'minu annahu la wusula illa birtihali 'anid dunya wa mufaraqatiha bil maut. Ketika seseorang mukmin mengetahui bahwasanya seseorang tidak akan sampai dan beristirahat dari dunia kecuali dengan cara menemui kematian. Fayambaghi ayyakuna muhibban lil maut. Oleh karena itu kata beliau, seharusnya seorang mukmin itu mencintai kematian. Berat ya, tapi bacanya berat gitu. Wa amma man karihal maut faqad yakunu li hubbid dunya wa ta'safu ala firaqi ahli wal mali wal waladi. Adapun orang yang membenci kematian, maka mereka kadar cintanya kepada dunia itu besar. Mereka berat untuk berpisah dengan keluarga, dengan harta dan anak. Wa hadza yunafi kamali hubbillahi ta'ala. Kalau yang seperti ini, ya, kalau perasaan berat untuk meninggalkan dunia, takut mati itu, seperti ini modelnya, itu maka kecintaan dunia yang mendegradasi, yang mengurangi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar itu cinta perasaan seperti itu, ya, maka cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kecil. Dan manusia beda-beda dalam hal ini. Waqad yakunu al-'abdu fi ibtida'i maqamil mahabbah wa laisa yakrahul maut. Ada orang-orang di level dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, itu dia tidak takut mati sebenarnya. Wa inna ma yakrahu ajlatahu. Tapi yang dia benci bukan kematian, yang dia benci mati cepat. Terlalu cepat mati. Qabla ayyasta'idda liqa Allah, liqa alillah, liqa Allah. Sebelum dia merasa siap punya modal yang cukup untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini beda kasus ini. Ada orang yang benci mati karena dia cinta dunia, ada orang yang tidak senang mati karena dia merasa belum siap. Rasanya amal itu masih sedikit. Fadzalika la yadullu ala du'fil hubbi. Nah, yang seperti ini tidak menunjukkan lemahnya cinta dia kepada Allah. Wa huwa kal muhibbil ladzi wasalahul al-khabaru biqudumi habibihi alaihi. Ini kondisinya seperti seseorang yang mendengar kabar akan datang orang yang dia cintai menuju rumahnya. Fa ahabba ayata'akhkhara qudumuhu sa'atan liyuhayyi'u lahu darahu. Maka orang seperti ini pengen kekasihnya ini, orang yang dia cintai ini ditunda datang. Jangan cepet-cepet, belum, mudah-mudahan dia agak telat. Mudah-mudahan macet di jalan. Mudah-mudahan seperti ini. Ngapa? Karena nak nyiap ke rumah dulu. Ya. Wa yu'iddu lahu asbabahu, dan dia siapkan sebab-sebabnya untuk nyambutnya ini. Fayalqahu kama yahwahu farighul qalbi anis syawaghil. Dia menjumpainya, ya, menjumpai temannya tadi, kekasihnya tadi, seperti seseorang yang sangat tertarik, ya, melepaskan hati yang lepas dari kesibukan-kesibukannya. Fal karahatu bihadza sabab la tunafi kamalal hubbi aslan. Maka kebencian terhadap kematian yang seperti ini itu tidak menafikan rasa cinta kepada Allah. Cuman ini ada indikatornya. Tidak bisa ngaku-ngaku bae. Ya, tidak bisa ngaku-ngaku bae. Tandanya adalah da'bu fil amal. Semangat dalam beramal.
Pandonya. Kalau seseorang mengatakan aku tidak cinta sebenarnya dengan dunia, tidak benci dengan kematian, ya. Dan aku cuman aku pengen agar tertunda kematian itu karena belum siap, amal belum banyak, tapi juga udah beramal. Itu ngotai namanya. Dan pemikirannya itu tenggelam dalam mempersiapkan hal itu. Kaifa la yuhibbul mu'minu liqa Allah? Bagaimana bisa seorang yang beriman itu tidak mencintai perjumpaan dengan Allah? Wa qad thabata fi sahihain, terdapat riwayat yang sahih dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min 'abdin yamutu lahu 'indallahi khairun yasurruhu ay yarji'a ila dunya. Tidak ada seorang pun yang mati kecuali yang dia ini mendapatkan kebaikan di sisi Allah, dia pengen balik lagi ke dunia. Seorang yang meninggal dan dia dapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan, orang seperti ini tidak ada, kata Nabi, yang pengen balik lagi ke dunia. Wa anna lahu dunya wa ma fiha. Bagaimana bisa dia pengen balik lagi ke dunia? Dia di sana memiliki dunia dan seisinya. Kecuali illa syahida lima yara min fadli syahadah. Kecuali orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu pengen balik lagi ke dunia. Kenapa? Karena dia melihat betapa hebatnya balasan bagi seorang syuhada. Fa innahu yasurruhu ay yarji'a ila dunya. Dia merasa gembira kalau dikembalikan lagi ke dunia, fayuqtala marratan ukhra, untuk terbunuh syahid yang kedua kalinya. Hebatnya pahala orang yang mati syahid. Makanya Nabi SAW itu pun cinta akan kematian. Nabi SAW itu cinta akan kematian. Sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat Abu Muwaihibah. Kurang lebih sebulan sebelum Nabi SAW wafat, di tengah malam, Nabi ngajak mantan budaknya ini untuk ziarah ke makam Baqi. Dan Nabi itu ziarahnya kadang siang, kadang malam. Karena kuburan di sana itu tidak dibuat menakutkan. Kalau kita ini banyak cerita takut-takutan. Ini sudah takut duluan. Ya Aba Muwaihibah, inni qad umirtu an astaghfira li ahlil baqi fantolik ma'i. Kata Nabi SAW. Wahai Abu Muwaihibah, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk memohonkan ampunan kepada orang-orang yang dimakamkan di Baqi. Fantolik ma'i, ayo berangkat bersamaku. Kemudian Nabi doakan orang-orang di makam Baqi dengan doa keselamatan. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengatakan, Ya Aba Muwaihibah, inni qad utitu mafatihal khazainid dunya wal khulda fiha thummal jannah. Wahai Abu Muwaihibah, sungguh aku ini diberi pilihan. Jadi sebulan sebelum Nabi SAW wafat, beliau itu diberi pilihan. Mau meninggal atau terus hidup. Sungguh aku diberi pilihan antara memilih kunci-kunci perbendaharaan dunia dan kekal hidup di dalamnya. Setelah itu masuk surga. Hidup nikmat di dunia ini, punya apapun. Perbendaharaan dunia ini punya semua, Nabi. Kekal hidup selama-lamanya, dapat jaminan seperti itu. Setelah mati, masuk surga. Atau memilih berjumpa dengan Rabbku Azza wa Jalla dan masuk surga. Apa kata Abu Muwaihibah? Bi abi wa ummi fakhudh mafatihad dunya wal khulda fiha thummal jannah. Wahai Rasulullah, ayah dan ibuku menjadi tebusan untukmu. Pilihlah kunci-kunci perbendaharaan dunia dan kekal hidup di dalamnya, kemudian masuk surga. Itu kata Abu Muwaihibah. Meminta Rasulullah memilih pilihan yang pertama. Apa kata Nabi SAW? La wallahi ya Aba Muwaihibah.
Tidak demi Allah wahai Abu Muwahhibah. Laqad ikhtartu liqa'a Rabbi azza wa jalla wal jannah. Sungguh aku telah memilih berjumpa dengan Rabbku dan surga. Itu tanda seorang cinta berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka pun mencintai kematian atas dasar tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan, ngapa kita tidak cinta dunia? Ngapa kita takut mati? Dan itu juga ada pertanyaan seperti itu pernah ditanyakan oleh Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, Khalifah Bani Umayyah, Raja Bani Umayyah sebelum Umar bin Abdul Aziz. Dia nanya kepada seorang tabi'in, namanya Abu Hazim. Siapa namanya nih? Abu Hazim itu bukan Malik bin Dinar, dia bin Dinar juga. Ya Abu Hazim, malana nakrahul maut. Kata Sulaiman bin Abdul Malik, wahai Abu Hazim, kenapa kondisi kita ini takut mati? Qala li'annakum akhrabtum akhiratakum wa ammartumud dunya. Kata Abu Hazim, karena kalian itu merobohkan sendi-sendi kehidupan akhirat kalian hancurkan persiapan untuk pindah alam di akhirat, bangunan-bangunannya, sementara dunia ini terus kalian bangun. Tempat tinggal di dunia dibangun terus, tempat tinggal di akhirat tidak dibangun. Sehingga kata beliau, fakarihtum an tantaqilu minal umran ilal kharab. Jadi wajar saja kalian benci pindah dari satu tempat yang bagus menuju tempat yang roboh. Kita baca itulah kalau pindah rumah. Nak pindah rumah yang nak ditinggal ini dibagusi terus. Dicet, ditampel genteng bocor, dipangsang pagar, pokoknya dikeramiki, dibuat taman. Sementara rumah yang akan kita tuju nak pindah kota. Itu katik bangunan, rubuh rumahnya, genteng bocor. Kita jingok kena dengan istri kita. Ini rumah kita lagi nak pindah itu. Apa kata istri kita? Dan kita juga, alangkah sayangnya tinggal ke rumah ini. Alangkah sayangnya kita tinggal ke rumah ini, nak menuju ke situ. Nah kira-kira itulah. Kira-kira kondisi yang seperti itu, rumah yang di akhirat itu tidak pernah dibangun. Tidak pernah ngerjakan sholat malam, tidak pernah puasa, sedekah sedikit, sholat wajib itu teledor, tidak jaga waktu, belajar ilmu agama tidak dirawat rumah di sana. Yang di sini, berkebut, bercari. Siang malam. Memperbaiki yang di dunia ini. Benci seseorang pindah ke tempat yang jelek. Itu kata Abu Hazim kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Qala sodaqta. Benar kata Sulaiman bin Abdul Malik. Fakaifa qudumu 'ala Allah azza wa jalla ghadan. Bagaimana kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhir hari kiamat nanti? Kata Abu Hazim, ammal muhsinu fakal ghaibu yakdumu ala ahli. Orang-orang yang beriman itu seperti perantau yang kembali ketemu keluarganya. Itu orang muhsin. Wa ammal musi'u fakal abaq yakdumu ala maulah. Sementara orang-orang pelaku maksiat, kata beliau, itu seperti hamba-hamba sahaya yang lari dari tuannya. Mau dipertemukan dengan tuannya, aku bela lari dari dia. Itulah kondisi orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang buruk. Fabaka Sulaiman wa qala laita sya'ri ma lana indallah. Kemudian Sulaiman bin Abdul Malik nangis dengar nasihat Abu Hazim ini. Kata beliau, di manakah posisiku di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti? Ya. Kemudian kata Abu Hazim dijawab lagi, ya Amirul Mukminin, i'rid amalaka ala kitabillahi azza wa jalla. Ya. Wahai Amirul Mukminin, amalmu itu dibuat ukuran, dihadap-hadapkan
Kalau kau ngamal gini menurut kitabullah benar apa salah? Kalau kau mengatakan ini menurut kitabullah benar apa salah? Kalau kau ngambil kebijakan ini menurut kitabullah benar apa salah? Qala wa aina ajiduhu? Di mana aku bisa menemukan itu? Kata Abu Hazim baca firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim." Sesungguhnya orang-orang yang baik itu berada di dalam kenikmatan dan pelaku-pelaku dosa itu berada di jahim. Panjang dialog ini. Ini sudah dari tengah-tengahnya sebelum dia ketemu dengan Abu Hazim sebelumnya. Oleh karena itu seorang mukmin yang taat menjauhi kemaksiatan dan dosa-dosa besar, apabila mereka mati, mereka melihat kematian tersebut, kematian hina mautihi min rabbihil karamat, yang mendapati kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan berbagai macam bentuk kenikmatan dan kebaikan. Hatta innahu la yasurruhu ayyarji'a ila dunya, sehingga mereka tidak merasa sama sekali ingin kembali ke dunia. Sementara mereka sendiri memiliki dunia dan seisinya. Memiliki dunia dan seisinya ini kapan? Memiliki dunia dan seisinya sejak Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Bukan zaman sekarang ini. Sebanyak apa itu? Itu baru satu kali dunianya. Kenikmatan akhirat. Tadi orang yang paling miskin di surga tadi 10 kali lipat. Ya, yang ada di dalamnya berupa emas, perak, harta, sungai, istana, pasangan, kebun-kebun, kecuali para syuhada yang pengen kembali lagi ke dunia karena tadi. Lalu bagaimana bisa seorang mukmin itu tidak merindukan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Kadzalika anna akhira man yadkhulul jannah yu'ta mislat dunya wa asyrata amsalihha. Sementara kondisi orang yang paling terakhir masuk surga, tadi dia dimasukkan ke dalam surga mendapatkan dunia dan 10 kali lipatnya. Kalau orang yang terakhir masuk ke dalam surga demikian kenikmatannya, wa huwa alladzi qad aftara fid dunya fil ma'asi wa dzunub wa taqsir. Padahal dia tatkala di dunia itu futur. Dia melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, kalau ngerjakan taat juga tidak maksimal. Salat tidak khusyuk mungkin, kurang khusyuknya. Fakaifa bi ashabil yamin was-sabiqin wal muqarrabin. Bagaimana dengan orang-orang ashabul yamin yang sejak awal memang masuk surga mereka. Bagaimana lagi dengan orang-orang sabiqin yang orang-orang duluan, al-muqarrabin, ma huwa mulkuhum wa ma huwa na'imuhum. Seperti apa kerajaan mereka, seperti apa kenikmatan yang mereka dapatkan. Oleh karena itu penting kita baca tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang kenikmatan surga. Karena kadang-kadang kita itu butuh motivasi. Kita butuh motivasi bagaimana kenikmatan di surga, bagaimana hiburan bagi orang-orang yang taat tatkala di dunia mereka itu mengalami himpitan, kesulitan, kesusahan. Perlu kita baca itu. Sehingga kita menjalani kehidupan itu tidak berat. Ya. Demikian juga tatkala kita melakukan kemaksiatan, kita baca tentang neraka. Neraka Allah Subhanahu wa taala. Azab di dalamnya seperti apa? Ya. Ngeri siksanya seperti apa di sana? Bayangkan itu bukan ngotai. Bayangkan itu cerita yang sebenarnya akan terjadi. Kita bayangkan yang demikian. Qala ba'duhum al-mu'minu yafrahu hina yantaqilu minad dunya al-faniyah ilal hayatil khalidah al-baqiyah. Seorang mukmin itu merasa bahagia tatkala dia berpindah dari dunia yang fana menuju kehidupan yang abadi. Wa minan ni'mati ilal mun'im. Dia berpindah dari kenikmatan menuju sang pemberi nikmat. Wa minal hayati bil asbabi ilal hayati ma'al musabbib. Dia hidup bersama sebab-sebab, hidup bersama kegiatan-kegiatan di dunia. Dia menuju pindah kepada sesuatu yang menjadi penyebab.
penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan renungkanlah firman Allah Subhanahu wa taala ini, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu. Kemudian mereka itu istiqomah di atas tauhid. Oleh karena itu penting kita belajar tauhid. Karena kita itu jangan merasa kita sudah ngaji, sudah kenal tauhid, itu kita selalu berada di atas tauhid. Baca itu. Ya. Ria, sum'ah, pengen popularitas, itu selalu datang kepada kita. Pengen dunia, itu selalu datang kepada kita. Kalau orang mengatakan Rabbunallah tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun kepada mereka malaikat saat mereka akan meninggal. Lalu malaikat tadi mengatakan apa? Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Malaikat tadi ngomong kepada orang yang akan meninggal tadi. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah engkau dengan surga yang dijanjikan untukmu. Macam mana perasaan kita? Malaikat turun, kita lihat mengatakan seperti ini kepada kita. Dan kita saat meninggal itu melihat kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Waqiah, saat orang-orang meninggal itu dia lihat ruhnya keluar. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kalian orang yang benar waktu hidup di dunia, kalian benar merasa kuat, kalian benar merasa hebat, tarik lagi ruh kalian. Masuk lagi. Kata Allah. Kalian kan lihat. Ini cabut mata gitu ini. Ikuti ruh. Bukan berarti dia jahat, dia lihat ruh. Dia lihat ruhnya keluar dari badannya. Nah, dalam kondisi sebelum ruhnya ditarik itu malaikat ngomong seperti ini kalau orang-orang yang beriman. Ya, nanti pada Isya kembali kita lanjutkan insyaallah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya, kita lanjutkan kembali membaca kitab Al-Unsu Billahi Ta'ala yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Nasir At-Thayyar, hafizahullahu ta'ala. Tadi sepertinya saya ada salah terjemah. Ya, kata Sulaiman bin Abdul Malik bertanya kepada Abu Hazim, bagaimana cara datang kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kata Abu Hazim, ammal muhsinu fakal ghaibi yaqdumu ala ahli. Adapun orang-orang yang baik itu seperti orang yang hilang. Tadi saya terjemahkan orang perantau. Orang yang hilang kemudian ketemu dengan keluarga. Itu lebih mendalam maknanya dibanding perantau. Orang yang hilang tatkala dia ketemu dengan keluarganya, setelah dia putus harapan akan tidak bisa lagi berjumpa dengan keluarga, tiba-tiba ketemu, kan itu luar biasa perasaan. Wa ammal musi'u fakal abaqi yaqdumu ala maulah. Adapun orang pelaku dosa, dia seperti budak yang kabur dari tuannya. Kabur dari tuannya, ketangkep. Kan ketakutan itu. Itu kondisi yang disebutkan oleh Abu Hazim. Ya, kita lanjutkan kembali sedikit dari kitab ini. Tadi kita sampai di ayat Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah. Ya. Dan istiqomah tadi sesuatu yang berat, sehingga Nabi SAW di antara yang membuat beliau beruban itu tatkala menerima perintah dari Allah Subhanahu, menerima ayat dari Allah Subhanahu wa taala di surat Hud, istaqim kama umirt. Istaqim kama umirta. Istiqomahlah engkau sebagaimana yang diperintahkan. Ya, persis seperti perintah Allah Subhanahu wa taala menyuruhmu istiqomah. Dari sisi ibadah zahir dan ibadah batin. Sehingga Nabi terpikir itu berat. Artinya tatkala ini berat, kita butuh penyanggah-penyanggah. Ya, di antaranya circle teman yang baik, di antaranya kita belajar, memiliki kegiatan rutin kajian, di antaranya kita rutinkan wirid harian bacaan Al-Quran dengan jumlah tertentu dan lain-lain. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, tatkala orang ini istiqomah di atas keislamannya, akan turun kepadanya malaikat yang akan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau merasa takut. Ya. Merasa takut di sini ada yang mengatakan tafsir, di antara tafsirnya adalah takut terhadap apa yang akan engkau hadapi. Wala tahzanu, dan jangan bersedih dengan apa yang akan engkau tinggalkan. Ya, anak-anakmu jangan bersedih, Allah tanggung. Sedih, beri kabar gembira seperti itu dia. Menghadapi kehidupan setelah kematian dikatakan jangan takut. Kemudian anggota keluarganya disebut jangan bersedih. Wa absyiru bil jannah, bergembiralah engkau dengan surga. Allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan untuk kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata Allah, kamilah penolong-penolong kalian di dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di akhirat, di surga itu terdapat segala apapun yang diinginkan oleh jiwa. Ya, apapun yang kita pengen, ada di surga. Sehingga antum tanya misalnya, ada nikmat tidak surga? Ada. Dalilnya ini. Semua yang kita pengen di surga ada. Sampai kenikmatan yang tidak masuk akal. Sampai kenikmatan yang mungkin baru kita bayangkan saat di sana. Ya, ada semua. Surga. Walakum fiha ma tad'un, dan di dalamnya juga terdapat apa yang dijanjikan untuk kalian. Nuzulan min ghafurir rahim. Semua itu datang dari
Al-Ghafur dan Ar-Rahim, yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian kata penulis, istash'ir tilkal lahadhat allati tasma'u fiha nida'a malaikatillahi ta'ala laka bihadhil bisyaratil 'azimah 'inda mautik. Rasakanlah, renungkanlah saat-saat demikian ini, momen-momen seperti ini, tatkala engkau mendengar seruan dari malaikatnya Allah yang menyampaikan kepadamu kabar gembira yang begitu agung ini menjelang kematian. Hatta takadu tashtaqu lil maut alladhi yuqarribuka min sima'i hadhil bisyarah. Sampai muncul, rasakan ayat ini. Sampai muncul, kata penulis, engkau rindu akan kematian yang mendekatkanmu mendengar janji ini. Mendengar kabar gembira ini. Ini diulang-ulang, direnungkan. Makanya para ulama kadang-kadang baca satu ayat dalam satu malam. Tujuannya apa? Direnungkan. Kalau sekali baca, ya belum masuk dia. Hanya istighfar, kita tuh istighfar sekali, dua kali, terus sampai dia masuk. Ya, jangan kita sekali, karena sekali itu baru kita merenungi sekedarnya. Kita istighfar lagi, lebih dalam lagi seperti itu. Wa ta'alluquka bil akhirati wa mahabbatika lillahi subhanahu wa ta'ala wa liqa'ihi yurithuka amrain. Ketergantunganmu, rasa keterkaitanmu dengan akhirat dan rasa cintamu kepada Allah dan rasa cintamu dengan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala akan menimbulkan dua hal. Yang pertama, qasrul amal, pendeknya angan-angan. Hatta innaka takadu tarqubul maut wa tasta'iddu lahu kulla yaum. Sampai engkau merasakan, hampir-hampir engkau merasakan senantiasa diawasi oleh kematian. Dan engkau mempersiapkannya setiap hari. Seperti cerita murid-muridnya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Syekh bin Baz itu setiap mau keluar rumah, beliau itu pakai pakaian rapi, sholat, wudu, sholat, pakai parfum. Pokoknya setiap mau keluar rumah pasti wudu, pasti sholat. Sehingga murid-muridnya nangkep, ini orang benar-benar siap kalau ada peluang kematian datang. Ya, kalau dia keluar rumah itu seperti itu terus. Ya, kondisinya. Wa idza tafakkarta fi jannatillah, tatkala engkau merenungkan tentang surga Allah dan kenikmatan memandang apa yang ada di dalam surga. Kenikmatan memandang Allah Subhanahu wa taala. Merasakan lemah lembut dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala serta kebaikannya. Ahbabta al-maut alladhi yudnika min liqa'i wal qurbi minhu. Engkau akan mencintai kematian, yang kematian itu akan mendekatkanmu dengan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surga. Cinta mati di sini maksudnya bukan harap mati. Maksudnya siap-siap untuk mati. Ya. Wala yamurru 'alaika yaum illa shallaita salatal muwaddi'. Dan engkau setiap hari akan sholat dengan sholatnya orang yang akan berpisah. Dan hatimu tidak akan di dalam hatimu hanya terdapat kelezatan rasa cinta untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena perjumpaan dengan Allah itu kenikmatan surga yang paling puncak. Ya. Kenikmatan surga yang paling puncak itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala penduduk surga dapat tawaran dari Allah Subhanahu wa taala, ada nikmat tambahan, itu kan mereka kaget. Kata Nabi SAW, "Idza dakhala ahlul jannah al-jannah." Apabila penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala turiduna syai'an azidukum.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, kalian mau sesuatu yang aku tambahkan sebagai bentuk kenikmatan untuk kalian? Fayaquluna alam tubayyit wujuhana alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar. Kemudian penduduk surga heran. Bukankah engkau sudah memutihkan wajah-wajah kami, engkau sudah memasukkan kami ke dalam surga, engkau sudah membebaskan kami, menyelamatkan kami dari neraka. Qala fayakshiful hijaba fama u'tu syai'an ahabba ilaihim min nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala singkapkan hijab, lalu penduduk surga melihat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada pemberian yang lebih dicintai oleh penduduk surga melebihi memandang Allah Azza wa Jalla. Tsumma tala hadhil ayah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada al-husna, ada dapat surga. Wa ziyadah, ada tambahannya lagi. Bayangkan surga, tambahannya nikmat bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat yang besar. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya, yang kita rindukan, yang kita sembah, kita sujud 5 waktu. Tentu kita rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hati seseorang tatkala demikian dia tidak akan terkait dengan dunia. Tidak dengan keluarga, tidak dengan harta. Wa fawwid amro ahlika wa auladika ilaihi subhana. Dia menyerahkan urusan keluarga dan anak-anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal malu ahwanu alaika min an anta ta'allaqa bihi. Kalau keluarga, istri dan anak-anak saja dia serahkan kepada Allah, permasalahan harta lebih ringan lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, faidah dari hati kita terkait dengan akhirat dan mencintai berjumpa dengan Allah adalah az-zuhdu fid dunya. Zuhud dalam kehidupan dunia. Tidak ada rasa keterkaitan dengan dunia dengan gemerlapnya. Kegelapan dunia sejauh mata memandang. Wala taj'alu syai'an min zakhrafatid dunya min zakhrafid dunya wa jamaliha yuthiruka wa yastahwika. Ya. Tidak ada sesuatu pun dari perhiasan dunia ini, keindahan-keindahannya itu berpengaruh pada jiwamu. Illa makana min jamalin min kamalin min jamalin sana'allahu ta'ala fi khalqil kaun. Kecuali tentang keindahan-keindahan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari alam semesta ini. Fa innaka tata'abbadu lillahi bitafakkur, karena kita itu juga beribadah kepada Allah dengan bentuk tafakkur, memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan, kebahagiaan dan kelapangan dada. Kemudian paragraf terakhir ingin saya baca dalam malam ini, yaitu ada ucapan yang bagus dari penulis di sini, wad dunya ta'malu fi ahliha maftunin biha asyaddu min amalis sahiri bil mashur. Dunia itu bekerja, dunia itu memperlakukan para pencinta-pencintanya itu lebih hebat pengaruhnya dibanding sihirnya para penyihir kepada orang-orang yang mereka sihir. Itu lebih hebat lagi. Sihir dunia itu lebih hebat lagi. Dan kita merasakan itu. Ya, sihir dunia itu luar biasa. Semakin kita memiliki pengetahuan yang luas tentang dunia, semakin hebat lagi. Ya. Semakin terbuka wawasan kita terhadap dunia, semakin hebat lagi sihirnya. Karena dunia itu terbuka untuk kita, artinya kita itu butuh semakin banyak bekal. Makanya semakin tinggi cita-cita antum, semakin banyaklah bekal ilmu yang antum miliki. Ya, kalau antum punya cita-cita dunia yang tinggi,
maka antum imbangi dengan pengetahuan akhirat yang tinggi. Ya. Kita semua boleh punya cita-cita tinggi. Umar bin Abdul Aziz punya cita-cita tinggi. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Tamannaitu amira. Atau sebelum dia mengatakan tamannaitu ibnat bintal khalifah. Aku punya cita-cita menikah dengan putri khalifah. Wanil tuha. Aku dapat. Ya. Putri khalifah. Wanita soleha juga. Tapi Umar bin Abdul Aziz ini darah biru juga memang. Bani Umayyah. Ya. Tamannaitul amira. Aku cita-cita jadi gubernur. Wanil tuha. Aku cita-cita jadi gubernur dan aku dapat gubernur itu. Gubernur Madinah. Tamannaitul khilafah wanil tuha. Aku punya cita-cita jadi khalifah, aku jadi khalifah. Cita-citanya tinggi, tapi diiringi dengan pengetahuan agama yang tinggi. Siapa yang mengingkari ketakwaan Umar bin Abdul Aziz? Ya, tidak ada. Para ulama mengatakan dia bahkan disebut khalifah Rasyid yang kelima. Saking solehnya dan berilmunya. Khalifah yang jadi apa? Perawi hadis juga. Bahkan kalau tidak salah, saya lupa tapi kisahnya nih. Ada seseorang yang terdengar di majelisnya Umar bin Abdul Aziz. Ketika dibacakan hadis, orang itu meremehkan. Tapi Umar itu salah tangkap. Ya. Dikira Umar dia meremehkan hadis, menghina hadis. Kata Umar bin Abdul Aziz, an-nat'u was-saif. Siapkan karpet dan pedang. Nak menggalwang itu. Ya. Maksudnya penghormatan yang tinggi terhadap wahyu. Ya. Boleh kita punya cita-cita yang tinggi. Kaum muslimin membutuhkan kita juga mungkin kalau kita punya kemanfaatan yang lebih besar. Kita punya potensi masing-masing di bidang kita. Ada orang yang punya potensi dari sisi ilmu, dalami. Ada orang yang punya potensi dari sisi harta, ya manfaatkan. Ada orang yang punya potensi dari sisi kekuasaan, manfaatkan semua. Ya. Tidak kita katakan orang itu kemudian dia gara-gara memiliki motivasi akhirat, dia lupa dengan potensi yang dia di situ bisa bermanfaat untuk akhirat. Ya. Silakan punya cita-cita yang tinggi, tapi imbang itu dengan ilmu. Karena dunia itu nyihir. Lebih hebat lagi kemampuan sihirnya dari tukang sihir. Ya. Kehebatan dunia itu. Li'annaha tashuruhum. Karena dunia itu menyihir seseorang dengan tipu dayanya. Dunia mampu menyembunyikan fitnah-fitnah ujiannya, tipu dayanya. Sehingga seseorang diseru oleh dunia untuk semangat dan berlomba-lomba di dalamnya. Mengumpulkan di dunia dan pelit. Sampai dia berpisah. Sampai memisahkan dia dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia memusuhi saudara-saudaranya gara-gara dunia. Ya. Sampai dia terputus hubungannya dari orang-orang yang dia cintai. Banyak beradian putus hubungan gara-gara dunia, gara-gara harta. Dunia memisahkan dia sehingga dia tidak mampu memandang mana salah, mana benar. Ya. Dunia itu menarik, menyita hati dia. Sehingga tertarik dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dari menegakkan perintah-perintah dan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Tertarik dia lupa dari janji-janji dan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala gara-gara dunia. Banyak yang seperti itu. Ya, sehingga tadi tatkala kita punya keinginan, cita-cita yang tinggi, imbangilah itu dengan pengetahuan agama yang memadai. Jangan di sini cita-citanya ini ilmu agamanya di sini. Tertarik ini. Itu hanyut dengan dunia. Tapi ini bisa ngimbangi.
Dan semakin tinggi cita-cita kita, maka akan makin menghadapi tantangan yang berat. Pasti. Ya. Nah, demikian mungkin apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah buku ini sudah hampir selesai ya. Ini sudah halaman 190. Ini bukunya sampai 200 halaman. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak manfaat dari membaca buku ini, membahas buku ini dan menjadikan kita orang-orang yang lebih baik dari kondisi kita sebelumnya. Ya, demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.